Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Kali ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-91. Kita akan sama-sama menyederhanakan pecahan tidak murni. Nah, mungkin dari sebagian dari kalian sudah pernah mendengar istilah pecahan tidak murni. Karena ada beberapa soal yang sebelumnya Bapak tulis pecahan tidak murni. Sebenarnya maksudnya adalah pelajaran yang ini. Anak-anak, kalian sudah belajar tentang pecahan. Misalkan Bapak menulis angka 1/2. Ini adalah sebuah pecahan. Atau ada juga pecahan 3/4. Atau juga ada pecahan 5/10. Tetapi, mungkin kalian pernah melihat pecahan di mana pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh, 8/3. Atau berikutnya 12/5. Berikutnya 17/4. Di sini kita melihat bahwa pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Inilah yang disebut dengan pecahan tidak murni. Kita akan sama-sama mengubah pecahan tidak murni menjadi pecahan murni, atau juga disebut pecahan campuran. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Setelah sebuah acara, beberapa pizza masih tersisa. Ada 3/4 bagian pizza dan juga 3/4 bagian pizza. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah total sisa pizza tersebut? Berarti kita menjumlahkan 3/4 dengan 3/4. Bapak tulis di sini ya, 3/4 kita jumlahkan dengan 3/4. Hasilnya adalah 6/4. Kita bisa menjumlahkan 3/4 dengan 3/4 karena penyebutnya ini sudah sama. Penyebutnya tidak perlu dijumlahkan, hanya pembilangnya saja. Nah, 6/4 inilah yang disebut sebagai pecahan tidak murni karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kita akan mengubah 6/4 ini menjadi pecahan murni atau pecahan campuran. Ketika kita membagi 6 dengan 4, maka hasil yang mendekati adalah 1. 1 dikali 4 hasilnya 4, ketika dikurang masih sisa 2. Berarti pecahan murninya adalah 1, sisanya 2 dibagi 4. Kita masih bisa sederhanakan menjadi 1/2. Sekarang mari kita coba membuat pecahan tidak murni ini menjadi pecahan murni. Berarti 8 dibagi 3. 8 dibagi 3 yang mendekati adalah 2. 2 dikali 3 hasilnya 6. Kita kurangi sisa 2. Berarti hasilnya 2 sisa 2. Kita membuatnya dalam pecahan murni atau pecahan campuran menjadi 2 sisanya 2 dibagi 3. Mari sekarang kita ubah pecahan 12/5 menjadi pecahan campuran atau pecahan murni. 12 kita bagi dengan 5. Yang mendekati adalah 2. 2 dikali 5 hasilnya 10. Kita kurangi sisa 2. Berarti 2 sisa 2. Maka kita bisa mengatakan pecahan murninya atau pecahan campurannya adalah 2 sisa 2 dan masih harus dibagi 5. Jadi 2/5. Sekarang yang 17/4. 17 kita bagi dengan 4. Yang mendekati adalah 4. 4 dikali 4 16. Kita kurangi masih sisa 1. Berarti 4 sisa 1. Pecahan campurannya adalah 4 sisa 1 dan harus lagi dibagi 4. Sekali lagi, 17/4 kita ubah menjadi 41/4. Mudah bukan anak-anak? Untuk modul yang ini, Bapak harap kalian membacanya dari atas hingga paling bawah, yaitu di bagian akhir, sampai di latihan konsep 91. Mari sama-sama kita bahas beberapa soal dari latihan konsep 91. Nomor 1, Bapak yakin kalian bisa mengerjakannya. Begitu juga dengan nomor 2 dan juga nomor 3. Sekarang kita masuk ke nomor 4.
Di sini kita melihat 3 10/4. Kita pisahkan dulu ya, 3 ditambah 10/4. Nah, 10/4-nya ini kita ubah dengan cara membagi 10 dengan 4. 10 dibagi 4 yang mendekati adalah 2. 2 dikali 4, 8. Kita kurangi, berarti hasilnya sisa 2. Berarti 2 sisa 2. Pecahan campurannya adalah hasilnya 2, sisanya 2/4. Kita sederhanakan lagi untuk 2/4-nya jadi 2 1/2. Nah, di sini kita langsung tulis saja 3 ditambah hasil yang tadi ya, 2 1/2. 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Kita tambah lagi dengan 1/2. Berarti 5,5. Mudah bukan anak-anak? Untuk soal nomor 7, karena penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung menjumlahkannya. 1 ditambah 1 hasilnya 2, 5 ditambah 5 hasilnya 10 dibagi 6. Nanti 10/6-nya ini kalian ubah ya dengan cara membagi 10 dengan 6. Nanti buat dalam bentuk pecahan campuran. Hasilnya nanti ditambah 2. Begitu juga dengan soal nomor 8. Untuk soal nomor 9, karena perkalian, maka kita langsung saja mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 dikali 3 hasilnya 15, dan 3 dikali 2 hasilnya 6. Mari kita coret-coret dulu ya. 15 dibagi 6 yang mendekati berapa? 2. 2 dikali 6 hasilnya 12, lalu kita kurangi masih sisa 3. Berarti 2 sisa 3. Maka pecahan campurannya adalah 2, sisanya 3 dibagi 6. Kita sederhanakan lagi menjadi 2 1/2. Karena 3/6-nya ini kita bagi dengan 3/3. Jadi kita bisa tulis di sini 15/6 menjadi 2 1/2. Mudah bukan? Nah, anak-anak, ini adalah pekerjaan rumah yang harus kalian kerjakan. Soalnya Bapak kurangi, yang jelas kalian ada tugas tambahan yaitu mengerjakan operasi hitung. Tolong dicatat waktunya ya anak-anak, berapa menit, berapa detik. Sekian dulu pelajaran dari Bapak Mario. Bapak Mario mau di bagian ini, yaitu untuk hari Rabu, kalian tulis komentar. Saya suka atau tidak suka matematika. Nah, kalian pilih ya, suka atau tidak suka. Tolong cerita atau tulis dengan jujur. Anak-anak, Bapak Mario juga mau menyampaikan melalui pelajaran ini bahwa pecahan tidak murni kita bisa ubah dengan menjadikannya pecahan campuran atau pecahan murni, tetapi nilainya tetap sama. Nah, sama seperti dengan kasih Tuhan yang tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus atau Yesus Tuhan itu tetap sama anak-anak, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Walaupun situasi dan kondisi lingkungan di tempat kita atau di negara kita berubah-ubah, terkadang baik, terkadang tidak baik, tapi ingat, Tuhan kita tetap sama, tetap mengasihi kita semua, tetap mengasihi bangsa Indonesia. Tetap semangat ya anak-anak ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.